Kita memulai ibadah FN kembali di hari Senin pada tanggal 30 ini. Kita satukan hati kepada Tuhan, karena Tuhan selalu dan selalu ingin kita selalu dekat kepadanya, karena hanya Tuhan Yesuslah yang akan menyelamatkan kita dari segala masalah apapun. Sehingga bagi mereka yang punya anak, cucu, atau masalah di luar, itu juga sebetulnya Tuhan punya kasih yang tidak pernah terbatas. Maka belajar dari hal ini, seperti kasusnya bahwa anaknya Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang sampai hari ini belum bertemu. Kita juga turut ambil bagian berdoa di FM ini, supaya segera dipertemukan apapun yang terjadi menurut rencana dan kehendak Tuhan. Tapi ini pelajaran buat kita semua bahwa Tuhan baik dan teramat baik. Sehingga hari ini hambanya Pak Leo sudah hadir untuk memberikan sharing firman buat kita semua. Kita percaya Pak Leo datang hanya untuk Tuhan dan memberikan impartasi sharing firman itu kepada kita semua. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, turun di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku dan selalu menjagaku. Selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kehidupan setiap kita selalu berganti dengan musim. Seperti roda yang terkadang ada di atas, juga terkadang ada di bawah. Tapi ada Tuhan kita yang hebat, Tuhan Yesus, yang menjadikan kita kepala bukan ekor, yang selalu mendengarkan doa kita. Mari saat ini kita renungkan. Ujian ini membawa kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara,
menolongku, tanpa sehelai di rambutku, takkan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanmu dan peliharaku seumur hidupku. Saat kita mengalami sakit, saat kita mengalami kelemahan, ada Tuhan Yesus selalu bersama kita. Maka di balik semuanya ini, Tuhan mau kita setia dan taat. Maka belajar dari pengalaman demi pengalaman, bahwa Tuhan Allah yang hebat. Kalau selalu kita katakan hari demi hari, kita boleh melewati satu tapak demi satu tapak, dengan satu pimpinan Tuhan, bahwa anak, istri, semua keluarga kita diberkati, adalah karunia Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sabdamu bagai air yang mengalir. Basahi panas seri di hatiku. Menerangi semua jalanku. Ku rasakan tenteramnya hatiku. Ada kuasa-Mu, kasih-Mu selamanya. Yesus tak pernah tinggalkanku saat ku jatuh dalam dosa. Ia menolong hidupku, mendengarkan segala kekuranganku. Tetesan air mata ini ketika ku memohon padamu Tuhan. Doaku ini tulus dan murni, yang Kau kabulkan. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkaulah
Allah kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak Derikson. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih buat kami pada saat hari ini dapat bertemu kembali dalam Zoom ibadah Family Ministry sore hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu, semua karena rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu Bapa, dan kami sudah menaikkan pujian penyembahan yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Nicholas Liang Tuhan. Biarlah Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan Amin. kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami berkenan dengan puji-pujian kami, ucapan syukur kami. Bahkan juga sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian daripada hamba-hamba-Mu yang akan memuliakan nama-Mu, berkat dan kasih-Mu yang disaksikan oleh hamba-hamba-Mu. Bahkan juga Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu Bapak Leo Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, dan juga pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan rahasia kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kami, menegur kami, menuntun kami ke dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami serahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, pemimpin doa syafaat, pemimpin bincang-bincang, bahkan juga doa berkat, doa penutup. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa-Mu, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang masih akan masuk dalam ibadah Zoom ini, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Juga peralatan yang kami pakai saat ini, bahkan juga jaringan yang kami gunakan, jamaah, jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan Tuhan. Kami serahkan semuanya Bapa, kami percaya ketika kami sepakat Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman, beribadah pada saat hari ini Engkau hadir bersama-sama kami. Dimanapun Engkau Yesus hadir, mujizat Allah pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom buat seluruhnya hamba-hamba Tuhan yang ingin bersaksi, silakan 1-2 orang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat sore hari ini. Halo. Salam. Ya, silakan Bu Messi. Ya, shalom. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya berterima kasih kepada FM yang sudah mendoakan gembala saya, sehingga gembala saya sudah pulang. Ya, Tuhan sudah sembuhkan, trombositnya sudah 190. Haleluya. Ya, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya juga minta bantu doa. Kalau sebentar saya ujian terakhir. Jam 7 malam saya harus ujian. Biar Tuhan campur tangan, biar lulus lagi. Kalau pertama, kedua lulus, saya percaya ketiga juga lulus dan sudah selesai. Ya, Amin. minta bantu doa. Bu Messi, amin. Ya, biar semuanya berjalan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Amin. Karena kita sadari tanpa Tuhan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita bisa lulus itu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tapi semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya juga, maaf saya juga nggak bisa, saya lagi di luar. Ya, sebentar lagi saya live, minta maaf. Tuhan Yesus memberkati ibadah ini. Yes. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Messi. Nanti kita doakan ya. Lulus pasti 100 nantinya. Amin. Tuhan berkati Bu Messi. Ya, terberkati semua. silakan yang lain. Kalau Bu. saya jadi dosennya itu nilainya 105. Nicholas nggak ada 100. Luar biasa. Nicholas. 100 plus 5, luar biasa, langsung dapat beasiswa itu. Pokoknya belajar di FM pasti gratis. Kemarin dikasih 1 jam Pak Nicholas untuk kerjain soal. Cuma seperempat jam udah selesai, dapat Amin. 100. Luar biasa, haleluya. Itu malaikat itu yang pakai kepalanya Ibu Messi, langsung ditulis begitu. Malaikat yang bekerja semua, haleluya.
Luar biasa. Luar biasa itu. Shalom Bu Eliaster. Shalom. Mungkin Ibu Maria ada kesaksian, Ibu Maria. Ya, Ibu Maria. Saya sudah lansia, tapi sudah berapa kali saya jatuh, tapi Tuhan itu lindungi saya. Sehingga tulang-tulang saya tidak ada yang patah. Ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Yes. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah menolong saya. Ini terima kasih juga FM yang mendukung doa-doa untuk saya. Amin, Bu. Ya, Terima kalau kasih, Tuhan berkati. Ibu Maria setiap hari punya kesempatan bisa hadir dan setiap kali ada anak, cucu, atau pribadi lagi sedang sakit, kita sama-sama berdoa supaya apa yang menjadi kesulitan anggota maupun di luar anggota, kita selalu ambil bagian untuk berdoa bersama. Amin. Jadi ciri-ciri komunitas yang benar seperti itu, Bu Maria. Sehingga apa? Iya. Kita bersama dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita penuh dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Ya, shalom Bu Elia Esther. Mungkin ada kesaksian Bu Elia. Ya, Shalom, Komingwan. Ya, shalom Bu Elia. ya, wih, nanti malam ada doa itu, wih, luar biasa. Ih, bukan malam ini, Saya udah Pak. puasa. Besok. Besok. Pak Nikolas lupa ya, Nah. Haleluya. Oh, berarti Haleluya. saya bisa keluar makan ini, Bu. Kalau gitu, Pak Nikolas Ibu sudah Alia doa luar aja. biasa. Iya, Itu iya, Roh Kudus bekerja juga. itu Bukan, dia. Pak Nikolas Tandanya Ya, besok ya. Pak Pak Nikolas, Nikolas baru menang tender, jadi lupa dia. iya. Enggak, saya lupa soalnya tagihan ada beberapa macet, jadi udahlah, saya berdoa dulu dah. Iya, itulah tandanya berarti memang Ya. betul punya haus lapar sama Roh Kudus ya. Jadi rasanya pengen cepet-cepet Amin. ya Berkati. berdoa kembali bersatu Amin. kembali. Puji Tuhan ya. Luar Haleluya. biasa. Iya luar biasa. Iya, mungkin saya nggak bisa bersaksi saat ini karena saya juga di samping saya ikut Zoom di sini, saya juga lagi siapin firman karena saya diminta juga nanti untuk pembicara nanti di Gading Serpong, jadi saya mesti ngejar firman gitu karena Amin. saya lupa udah dijadwal tapi saya belum mempersiapkan firman. Oh, Zoom juga ya, Bu Elia? Bukan, saya langsung tatap muka ya di. Oh, langsung ya, offline. Ya. Jadi saya pikir, aduh, pas temanya minta di pencurahan ini pengurapan. Jadi saya kan mesti cari juga firmannya ya gitu. Tapi ini saya mau dengar juga hambanya ini yang mau berbicara juga gitu kan. Pas kebetulan saya ada waktu. Ya puji Tuhan. Ya. Kalau Ibu ke Batam nanti beliau bisa jemput itu, Pak Leo. Di Batam nih Pak. Haleluya. Ya salam buat Pak Direkson juga ya, salam. Ya, hambanya. Iya, semuanya Bapak Hendra, shalom ya, buat hambanya Pak Wijayanto ya, shalom juga ya, salam. Ya, Pak Leo ini calon pastor Bu tadinya. Oh, jadi pastor. Karena dia ya. mencintai wanita, akhirnya nggak jadi pastor, jadilah orang biasa. Tapi tetap dia punya hatinya seperti seorang pastor, seorang hamba. Memuji Tuhan. Iya. Haleluya. Ya. Salam, silakan Pak Komingan dilanjut aja ya. Saya Terima kasih Bu Elia. Selamat melayani ya. Ya, selamat pagi. Amin. Tuhan berkati. Ya, lanjut Pak Nikolas. Masuk firman. Baik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup
hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik, saya serahkan kepada hambanya. Tuhan memberkati. Ya, silakan Bapak Leo. Selamat melayani. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk kesempatan luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada hamba-Mu untuk boleh men-sharingkan dari sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa mengurapi mulut dan lidah hamba-Mu ini, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut dan lidah hamba-Mu ini, semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih. Kami berdoa ya Bapa, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Bapa, yang sakit akan disembuhkan, Yes. yang datang dengan membawa beban-beban yang berat akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapa, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Yes, shalom. Ya, Pak, nanti saya akan share apakah saya, sudah jadi co-host ya? Sudah. Baik, saya akan men-sharingkan tentang judulnya, bisa dilihat Pak? Ya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, baik. Sebelum saya masuk ke dalam sharing ini, saya akan bawa kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelumnya saya juga minta maaf, bukan mau menggurui atau ini, karena terus terang di tempat ini nih isinya komandan semuanya. Saya hanya ingin men-sharingkan aja. Kita ini adalah prajurit Tuhan, wih, luar biasa. Iya. Baik, Pekerja Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam hidup menurut daging atau roh, dalam Galatia 5 ayat 16, saya ingin men-sharingkan apa yang sebenarnya saat ini sedang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan manusia pada akhir zaman kita bisa lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ya, ayat 1 sampai 9. Iya, 2 Timotius 3 ayat 1. Ini nggak kelihatan ya Pak ya? Bacaannya nggak kelihatan ya, Pak Leonnya? Nggak ada, saya nggak tulis bacaannya itu Pak, gimana Pak? Apa bisa Oh iya, baca ya, dari bersama-sama? Pak Derikson itu. Nggak apa-apa Pak, lanjut. Pak Leo. Baik, saya akan bacakan keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri,
garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sampai di sini dulu. Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan di sini bahwa keadaan manusia pada akhir zaman ini, kita akan mengalami masa-masa yang sukar. Ya, mungkin kita sudah bisa melihat ya akhir-akhir ini apa yang boleh terjadi saat-saat ini, mulai dari pandemi belum selesai, sudah ada perang Rusia Ukraina yang berimbas ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia juga sudah mengalami masalah yang sama. Kita lihat di dalam televisi begitu beratnya kehidupan di dunia ini ya. Kita lihat bahkan negara-negara juga sudah mulai bangkrut seperti Sri Lanka, bahkan negara-negara di Amerika Selatan seperti Venezuela dan yang lain-lain itu juga sudah mengalami hal-hal yang sama. Begitu berat, bukannya ya kita bukannya menakut-nakuti ya, tapi karena ini adalah sebuah nubuatan bahwa semakin lama akan semakin berat gitu keadaan di dunia ini. Nah ini dikonfirmasi dengan ayat yang lain. Di dalam ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, sebenarnya hal ini tidak hanya dialami oleh orang-orang awam ya, bahkan kalau kita lihat yang kadang cukup membuat kita terenyuh, semangat materialisme ini sudah dihidupi oleh kebanyakan orang, bahkan nggak cuma orang awam. Hamba-hamba Tuhan pun juga kadang sudah mengalami ataupun menghidupi keadaan seperti ini. Mereka dikatakan mereka mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Kalau di dalam kitab King James, di sini dikatakan unholy sebenarnya, bukan tidak mempedulikan agama, tapi tidak mempedulikan tentang ketidakkudusan. Ya, kalau bisa menceritakan masa-masa yang lalu dengan apa yang terjadi sekarang ini, memang sudah benar-benar berubah, sudah benar-benar berbeda ya. Mungkin zaman dulu kalau kita mau melakukan sebuah dosa, unholy, itu kayaknya susahnya bukan main luar biasa, begitu banyak rintangan gitu untuk melakukan sebuah unholy, perbuatan yang tidak kudus di hadapan Tuhan, menajiskan yang sesuatu yang menajiskan bagi Tuhan. Tapi apa yang saat ini terjadi? Kalau kita mau melakukan hal yang najis sekarang begitu mudahnya, kita tinggal buka YouTube, kita dalam kamar, kita kunci pintu, kita bisa lakukan segala hal yang tidak baik itu begitu mudahnya zaman-zaman sekarang. Sudah begitu peperangannya sudah luar biasa sekarang ini. Kalau zaman dulu mungkin ya mulai dari zamannya murid-muridnya Tuhan Yesus, setan kayaknya kalah ya pada saat mereka dianiaya, mereka dibunuh, akhirnya orang-orang ini semuanya masuk surga, murid-muridnya Tuhan Yesus. Tapi sekarang strateginya iblis sudah beda, diganti dengan segala yang enak, dengan harta, ya, dengan kehidupan yang materialistis, terus dengan
unholiness, kehidupan yang ini yang tidak kudus, mulai dari pornografi, terus Ya. ya unholiness yang benar-benar sekarang gampangnya, apalagi di kota-kota besar. Saya punya teman di Full Gospel, mohon maaf, beliau sampai tidak bergereja lagi gara-gara melihat di dalam gereja, apalagi di kota besar ini sudah sangat serem. Saya sampai, nggak berani untuk menyaksikan ini ya. Ada orang-orang yang secara Rohani. Kelihatannya, maaf kata, ini kayak semacam topeng gitu di dalam gereja saat ini. Banyak sekali kejadian seperti itu. Antar jemaat yang sudah berkeluarga, maaf kata, saling main mata, ya. Terus saya punya teman ini di Surabaya. Dia melayani di gereja sebagai pelayan mimbar, pelayan altar. Tapi dia punya grup dengan teman-temannya, maaf kata, hobinya masih cari, perawan. Wah, iblis itu ya. Luar biasa banget apa yang terjadi saat ini. Padahal pelayanannya kayak gitu. Jadi di gereja, di mimbar kelihatannya seperti malaikat, tapi yang terjadi seperti ini. Jadi sampai orang sangat takut mau di gereja melihat apa yang terjadi kadang seperti ini. Sungguh luar biasa tentang peperangan yang saat ini sebenarnya gereja hadapi. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, ya, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah ini saya katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini terus terang sudah terjadi di gereja-gereja Tuhan. Ini peperangan yang tidak mudah, yang jadi perjuangan bagi setiap kita, terlebih untuk hamba-hamba Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami akan selalu dukung Bapak-bapak hamba Tuhan, tugasnya tidak mudah untuk menggembalakan jemaatnya yang sudah hidup di dalam hal kayak gini. Nanti kita akan sharing lebih dalam lagi. Dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Wahyu 3 ini tentang jemaat di Laodikia. Kita akan baca. Saya akan baca 1, 2, 3. Ya. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, jemaat di Laodikia ini boleh dibilang jemaat yang saat-saat ini kita lihat. Jemaat yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kita yang tidak dingin dan tidak panas, itu akan dimuntahkan Tuhan. Nah ini lagi. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saat ini terus terang yang sering dibicarakan bahkan di dalam pengajaran dan yang lain-lain, mohon maaf, bukannya saya anti akan pengajaran tentang hyper grace atau gimana ya, tapi semuanya kembali tentang materi, tentang berkat-berkat dunia, tentang kekayaan materi yang bisa menyenangkan daging. Dan karena engkau tidak tahu bahwa ini dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi banyak orang, saya juga takut banget terus terang. Kadang sampai kepikiran, mohon maaf, kadang pada saat titik tertentu kita tidak perlu, saking diberkatinya, kita sampai nggak khawatir karena Tuhan kita itu jadi duit, uang itu jadi uang Tuhan kita. Karena semua sudah ada, berkat sudah ada, mungkin nggak habis berapa turunan. Ya saya nggak sampai seperti itu, tapi ada roh-roh seperti itu yang datang. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini terus Tuhan bilang, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi secara rohani kita ini benar-benar ya dikatakan sama Tuhan, engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini yang ayat 19 ini yang luar biasa. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Seringkali teguran ya firman Tuhan mengatakan aku mengasihi orang yang aku menghajar orang yang kukasih dan menyiksa orang yang kuanggap sebagai anak. Jadi kalau kita ini hidup enak-enak, nggak pernah mengalami yang namanya teguran dari Tuhan, Tuhan mengatakan seperti ini. Barang siapa dikasihi Tuhan akan ditegur dan dihajar. Biar dia ngerti bahwa pertolongannya, kekuatannya, segalanya itu hanya bersumber kepada Tuhan Yesus, bukan dengan kekayaan ataupun yang lain-lain. Cuma ini ada ayat yang 21 yang memberikan penghiburan dan kesempatan bagi setiap kita. Di ayat 21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita
untuk bertobat, untuk kita dapat memenangkan pertandingan di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah melihat dua ayat ini ya, yang menunjukkan tentang realitas dan tujuan yang harus kita lakukan, ini harus menjadi permenungan buat setiap kita, apa yang harus kita lakukan di dalam sisa hidup kita, di dalam pelayanan kita. Karena ini perjuangan yang benar-benar tidak mudah. Kita akan belajar sama-sama. Roma 8 ayat 1. Saya baca, hidup oleh roh. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu, pada saat saya baca teks asli dan bahkan di dalam kitab King James, itu ada ayat yang hilang lumayan banyak, Bapak Ibu. Saya akan baca yang kitab King James ya. Tambahannya seperti ini. Saya baca, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Jadi satu kalimat, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hilang. Who walk not after the flesh but after the Spirit. Jadi sebenarnya ayat ini memang kalau kita baca ayat ini, ada yang bilang bahwa ya memang benar mereka yang hidup di dalam tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ternyata di dalamnya itu memang masih ada kelanjutan ayat yang mengatakan yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut roh. Ini yang harus kita highlight. Dalam Roma 8 ayat 8 dikatakan, Roma 8 ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, ya saya pengen men-sharingkan bahwa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini memang tidak boleh kita ambil mentah-mentah ya. Terutama mungkin Bapak Ibu pasti sudah banyak yang tahu tentang jemaat di Roma itu untuk dia menjadi pengikut Tuhan Yesus itu luar biasa akibat yang akan mereka hadapi. Mereka akan dikejar-kejar, kehilangan kewarganegaraan, ya, bahkan disesah, dianiaya, dan saya lihat mereka banyak yang dijadikan makanan binatang buas. Ya. Jadi imannya mereka itu iman yang tidak sembarangan loh. Jadi bukan untuk, maaf kata, bukan untuk, tulisan ini enggak untuk orang Batam, enggak untuk orang Jakarta, orang Bogor, orang Surabaya, tapi untuk orang di Roma. Jadi orang Roma beriman kepada Tuhan Yesus tuh luar biasa ininya, akibatnya sangat luar biasa. Jadi mereka, orang-orang Roma itu orang-orang yang imannya sungguh-sungguh luar biasa. Jadi ayat ini ditulis untuk jemaat di Roma. Yang kita perlu tahu. Jadi kalau kita sering dengar kamu lebih dari pemenang, nah, yang diajarkan hanya sekecil itu aja. Kita mengajarkan, saya juga mendapatkan pengajaran dulu seperti itu bahwa kita ini lebih dari pemenang. Loh, ini ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus
kepada jemaat di Roma, di mana iman mereka yang dianiaya, yang dipersekusi, yang dijadikan makanan binatang-binatang buas itu, yang secara manusia mereka adalah orang-orang yang kalah, orang-orang yang teraniaya. Tapi bagi Tuhan, mereka adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ini yang perlu digarisbawahi tentang ayat-ayat ini. Jadi semuanya ini berbicara tentang apa yang kita seringkali, maaf kata, yang kita dengar, ya memang firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman itu orang itu akan senang untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang enak di telinga. Ya. Tapi kalau khotbah-khotbah yang nggak enak tentang menyalibkan diri, itu banyak sekali yang nggak mau dengar sudahan. Pendetanya nggak laku kalau cerita tentang menyalibkan daging. Tapi kalau bercerita tentang berkat, waduh itu akan laku. Tapi kita harus mengajarkan hal yang benar, men-sharingkan kepada yang benar, men-sharingkan hal yang benar kepada orang-orang yang kita jumpai. Itu Tuhan memang ada hal yang harus kita bayar. Kalau ya Bapak Ibu, memang zaman dulu yang disebut berkat itu ya lebih banyak berkat di perjanjian lama, berkat itu lebih banyak kepada berkat materi. Tapi pada saat perjanjian baru, berkat lebih pada berkat-berkat rohani. Kepada ya Bapak Ibu bisa melihat tentang apa namanya murid-muridnya Tuhan Yesus ya, itu enggak ada semuanya yang hidupnya senang. Semuanya mengerikan, perjuangannya luar biasa. Paulus, Petrus, semuanya mengalami aniaya yang luar biasa. Seluruh muridnya Tuhan Yesus. Dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ciri-ciri orang yang memiliki roh Allah, hidup dalam tuntunan Roh Kudus itu seperti apa? Yang pertama adalah taat kepada Allah. Orang yang memiliki roh Allah akan taat kepada perintah dan kehendak Allah, bukan karena terpaksa, melainkan apa yang dipikirkan, dirasakan, semuanya itu yang dipikirkan dan dirasakan oleh Allah Bapa. Saudaraku, seringkali ya, apa yang kita hadapi di dunia ini itu seringkali bertentangan dengan iman kita, dengan perintah Tuhan. Apa yang kita sering dengarkan itu seringkali tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Berbicara tentang ketaatan ya. Saya punya pengalaman tentang ya, ini karyawan saya. Beliau tugas di kantor sebagai cleaning service. Suatu saat ya, karyawan saya itu suaminya sebagai security. Suatu saat suaminya kena PHK belum lama pas masa pandemi kemarin. Terus terang waktu itu duitnya dia itu tinggal 100.000. Iya, itu kayak Tiba-tiba, dan itu gajian kurang lebih masih sekitar 4 hari. Namanya Ibu Maria. Ini sebenarnya dia masih, sudah pulang ini, udah jam 17.25. Kalau enggak nih bisa lihat orangnya, bisa bersaksi langsung. Jadi
si ibu ini duitnya tinggal 100.000. Tiba-tiba di depan rumahnya itu ada seorang janda yang datang mengetok pintu rumahnya, mengatakan bahwa dia perlu pertolongan. Akhirnya uangnya 100.000 itu dibagi dua. 50 untuk si janda, 50 buat dia. Saya keinget tentang kisah janda di Sarfat ya. Ya, Saya yakin juga si ibu ini juga mengalami pergumulan yang luar biasa. Ini kalau 50 saya kasih, mungkin 1 hari aja sudah nggak cukup gitu. Padahal dia masih gajian itu masih 4 hari lagi gitu. Tapi ibu itu memilih taat. Pada saat dia taat, apa yang terjadi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Sore-sore pas mereka lagi duduk-duduk bersama anak-anaknya, tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumahnya. Itu hari Minggu. Ada yang mengetok pintu rumahnya. Ternyata ada orang yang datang memberikan voucher sembako nilainya 300.000. Bapak Ibu, ternyata 300.000 itu cukup sampai si ibu itu gajian 4 hari kemudian. Kita tahu bahwa Tuhan kita ini Allah yang benar-benar setia ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa dari seluruh janji Allah pada bangsa Israel tidak ada satupun yang tidak digenapi. Jadi janjinya untuk tetap selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan, Tuhan selalu penuhi. Dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan katakan, mulai dari ayat 25 ya, tentang hal kekhawatiran. ya, Secara manusia pasti kita khawatir dong. Uang cuma segitu, tinggal segitu. Waduh, pasti kalau itu kejadiannya ke saya juga belum tentu itu bisa lewat. Wah, saya aja masih perlu untuk ini, untuk itu. Tapi pada saat kita milih taat, Tuhan kita yang di surga, Dia yang mengatakan bahwa aku tidak akan pernah mau berhutang. Aku mau apa yang engkau lakukan itu memiutangi aku. Jadi Tuhan dengan segera akan menolong hambanya yang mempunyai hati yang seperti itu. Saya sangat yakin dan percaya Tuhan kita Allah yang sungguh, Allah yang menyediakan, Allah yang sanggup untuk mencukupkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi orang-orang yang memiliki roh Allah, orang yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, ciri yang pertama adalah orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, hidup kudus dan menjauhi dosa. Ya, ini yang tadi saya sharingkan. Ini peperangan terbesar yang terjadi saat ini. Acara TV, banyak acara-acara yang tidak kudus, ya. Bahkan media sosial kita bisa begitu mudahnya untuk buka YouTube, untuk nonton hal yang tidak kudus, gampang sekali. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan saya lihat, kan kadang maaf kata kadang tuh mereka itu maaf gimana ya saya bilang, agak gaptek gitu ya. Mereka nggak ngerti bahwa kadang tuh mereka sedang diintip sama teman-temannya. Yang dia live, sedang nonton sesuatu yang nggak kudus. Jadi, aduh. Ya ini terjadi kepada banyak orang. Bukan saya mengatakan semua orang ya. Banyak orang, ini peperangan rohani yang tidak mudah untuk kita bisa keluar dari hal ini. Kayaknya saya punya pengalaman, mungkin saya juga udah pernah saya sharingkan sih tentang yang dulu saya diminta entertain sama customer saya, customer dari Singapura, entertain yang bukan-bukan. Saya sudah ngerti bahwa kalau saya tolak, pasti saya nggak akan dapat kerja di tempat di perusahaan dia. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan.
ini terus terang saya memang waktu itu lagi dilatih sih sama pas saya mendapatkan ujian itu, saya sharing sama komandan saya Pak Tomilim, sama namanya satunya Pak Daniel. Dia men-sharingkan tentang tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Sampai akhirnya saya mengatakan, Tuhan, kalau ikut Tuhan harus seperti ini, ya udah saya siap. Akhirnya saya memang tolak, dan puji Tuhan saya nggak dapat project itu gitu. Projectnya dikasih ke orang lain. Tapi ya memang itu harga yang harus dibayar. Sampai apa yang terjadi pada saat kita taat seperti yang tadi, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Akhirnya big boss-nya yang nelpon saya mengatakan bahwa kenapa pekerjaan ini nggak dikerjakan? Saya bilang PO-nya, SPK-nya itu belum turun, saya bilang. Itu kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan, saya agak lupa. Akhirnya yaitu 2 sampai 3 bulan, bosnya yang punya itu nelpon saya, mengatakan bahwa saya harus segera mengerjakan proyek itu. Jadi yang tadinya ditutup sama GM-nya, sama manajernya, tapi Tuhan pakai yang lebih tinggi, Tuhan pakai pemilik perusahaan itu untuk memberikan proyek itu pada kami, pada perusahaan kami. Emang luar biasa sih apa yang dilakukan Tuhan, dan nggak sampai di sini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perjalanannya masih panjang banget sampai akhirnya perusahaan Singapura ini yang bergerak di bidang oil and gas itu memberikan 20% kepemilikan sahamnya kepada kami untuk kami kelola. Luar biasa. Benar-benar nggak bisa dipikir deh benar caranya Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Terus ya lanjut lagi. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Ya tadi memang nggak mudah. Akan begitu banyak tantangan di dalam kehidupan kita, ya, mulai dari masalah ekonomi dan yang lain-lain. Ya, contoh hal tentang kekudusan ini. Mungkin bapak-bapak nggak ngalami karena mungkin ada di dalam lingkungan yang baik-baik ya. Tapi saya ini seorang bisnismen, punya banyak komunitas selain apa namanya, ya saya punya komunitas di full gospel, di gereja, terus komunitas olahraga saya juga punya. Mau sepeda, main golf, dan yang lain-lain. Kalau saya ini, maaf kata ya, enggak mau yang aneh-aneh seperti mereka, itu terus terang kayak, maaf kata kita ini disingkirkan. Kita ini, kalau ada kita, mereka langsung kayak apa ya, Pak pendeta datang kayak gitu Pak. Jadi kayaknya ya, jadi enggak bisa. Jadi memang perjuangannya enggak mudah gitu. Yang harus dibayar teman-teman yang akan meninggalkan kita akan banyak banget. Grup yang dulu isinya maaf kata kalau pagi selamat pagi isinya orang maaf kata perempuan yang pakai baju cuma separuh kayak gitu tuh kan kita sudah enggak bisa tinggal di tempat itu lagi. Jadi memang harus banyak hal yang kita harus korbankan, bahkan teman-teman juga seperti itu, hidup berdasarkan firman Tuhan. Tidak bisa kita, maaf kata, ya pengennya punya teman sebanyak-banyaknya. Tapi kalau bagi saya, ya saya takutnya malah nanti bisa kebawa lah, maaf kata, ke dalam pergaulan yang enggak.
Tapi itulah harga yang harus kita bayar tentang pertemanan, tentang segala macam hal. Terus menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil kabar baik. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang hidup di dalam tuntunan roh adalah menghasilkan buah-buah roh. Ini ada dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan baca, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini yang menjadi parameter buat setiap kita. Apa yang kurang dalam diri kita? Apakah kita setelah ikut Tuhan Yesus masih pribadi yang sama, atau kita menjadi pribadi baru, ya, pribadi yang diubahkan, yang dulu hidup tanpa kasih menjadi hidup punya kasih, yang dulu murung sekarang dipenuhi sukacita. Ya, apakah ada damai sejahtera dalam kehidupan kita? Kesabaran kita seperti apa terhadap keluarga, istri, anak, suami, karyawan, teman-teman pelayanan, bahkan orang-orang di tengah jalan, ya. Kemurahan kita seperti apa? Kebaikan kita bertumbuh apa enggak? Kesetiaan kita bertumbuh apa enggak? Kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya harus mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan pada saat kita mengatakan bahwa kita hidup di dalam roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi sudah sangat jelas bahwa tidak mungkin orang yang hidup di dalam daging itu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin. Tetapi orang yang hidup di dalam roh itu yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar semakin hari untuk bisa menyenangkan Tuhan, memikirkan apa yang menjadi pikirannya Tuhan, apa yang menjadi perasaannya Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya kita bisa menjadi alatnya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. The best. Ya, boleh tutup dalam doa dulu, Pak Leo. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, jika hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, kami mohon agar Engkau yang terus berkata-kata kepada setiap kami, biarlah firman-Mu ini boleh jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, semakin bertumbuh dan berbuah 10 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, sehingga hidup kami boleh menjadi alat-Mu, boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk kampanye Bapak Leo Wijayanto ya, yang sudah Sama-sama. memberkati melalui kebenaran firman Tuhan ya. Ya. Memang hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus ya. Amin. Kalau hidupnya kita serampangan ya, sembarangan ya, wah itu kita akan termasuk golongan yang manusia akhir zaman ya. Yang pasti kita bisa meninggalkan Tuhan. Ya. Sayang sekali ya, karena kehidupan kita ini kan sudah Tuhan pilih ya. Tentunya kita akan dijadikan bejana-bejananya Tuhan ya. Amin. 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 Kita harus benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus ya, yang selalu kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Yang terlebih lagi tadi kita udah dengar 3 poin ya.
Kita hidup harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada firman. Ya, takut akan Allah. TAAT itu ya, takut akan Allah terutama. Ini TAAT itu singkatannya itu ya, takut akan Allah terutama. Itu dalam hidup punya prinsip sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua juga dikatakan orang yang hidupnya kudus. Nah ini kudus ini susah ya, kebanyakan kudus ya. Ini yang repot ya. Masih suka yang wah, yang duniawi ya. Padahal kita harus ingat 2 Korintus 5 ayat 17. Kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya. Amin. Jadi jangan main-main lagi kesempatan hidup kita ini. Jangan kita gunakan untuk keinginan daging kita ya. Terkadang maka roh penurut ya. Tetapi daging ini nih yang bicara nih. Ya. Sukanya berontak, sukanya nggak mau lah. Apain begitu ya, tapi saya percaya di family nggak ada yang seperti itu ya, di FGB Men Batam juga nggak ada yang seperti itu, amin ya. Dan yang ketiga, orang yang dapat menghasilkan buah roh. Nah ini ya, terutama Tuhan kasih di mana? Kasih. Ini kasih ini kita harus praktekkan, jangan cuma bicara kasih. Kita tahu ya arti kasih ya, kasih itu apa? Memberi. Apakah kita sudah memberi diri untuk pekerjaan Tuhan? Amin. Ini pertanyaan buat kita. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginan manusia. Tetapi pergunakanlah untuk menjadi kehendak Tuhan itu apa sih? Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi jangan sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Itu namanya tobat umat. Ya. Harusnya total, tobat total. Amin. Ya. Amin. Kita harus jadi laskarnya Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan. PL2, kalau saya ditanya, oh Amin jabatannya apa? Saya PL2 Pak. Apa itu PL2? Pelayan Tuhan saya Pak. Saya dulos, saya keset. Saya mau lakukan itu. Ya. Karena hari-hari kita ini kan berlalunya cepat sekali ya. Mazmur 90 ayat 12. Ya, ajarlah kami Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari, untuk kami dapat menjadi orang yang bijaksana. Ya, mempergunakan waktu yang terbaik. Untuk apa? Berdoa, bersekutu dengan Tuhan, beribadah. Dan ibadah family ini nggak main-main tiap hari loh. Ya, jadi nggak ada yang pernah bolong. Nah ini kita bisa nggak pernah bolong. Nah ini ya, nggak pernah alfa, orang bilang nggak hadir. Nah, padahal Tuhan Yesus itu melihat dari surga. Siapa nih yang setia? Siapa nih yang datang? Siapa nih yang hadir? Kalau kita mau lebih diberkati oleh Tuhan, kita ingat Keluaran 19 ayat 5. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Amin. Kita mau jadi harta nggak kesayangan Tuhan sendiri? Harus raih itu. Ya, kita ini lagi berlomba-lomba mencapai garis finish yang sudah Tuhan tentukan. Ya, yang Tuhan sudah bikin skenario-nya untuk kita hidup di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Nah, kita mau nggak tetap ada di dalam relnya Tuhan? Harus mau, ya. Kita ini kan orang pilihan Tuhan, ya. Jadi tadi dikatakan Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah. Kalau yang buatan Allah itu saya percaya datangnya pasti dari surga. Dan pulangnya, maaf kata, jangan nyasar. Lukas 13 ayat 24. Banyak orang berjuang memasuki jalan yang sempit itu. Tetapi kata Tuhan, banyak orang yang menuju ke sana, tetapi tidak banyak orang yang dapat berhasil memasuki jalan yang sempit itu. Kemana sih jalan yang sempit itu? Ke sorga. Nah, kita ini mau nggak buatan Allah datangnya dari surga, pulangnya juga harus ke surga. Harus. Amin. Amin. Ya. Kikis habis. Kedegilan, kesombongan, keangkuhan kita. Ya, jabatan itu tak penting buat hidup kita.
Yang paling penting, kesetiaan kita, ketaatan kita, bagaimana kita bisa mengiring Tuhan. Amin. Amin. Ya. Tuhan. Amin. Ayo kita mengiring Tuhan. Sampai kapan? Sampai garis finish. Kolose 3 ayat 2. Jangan pikirkan perkara duniawi, tapi pikirkanlah perkara yang di surga. Amin. Yes. Yes. Ya. Banyak ceritakan kabar sukacita, beritakan Injil ke segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Ya. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Amin. Amin. Seperti kita. Amin. Amin. Dan saya percaya 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 kita akan memperoleh mahkota kehidupan kekal nanti di surga. Amin. Amin. Saat kita Tuhan panggil pulang. Amin. Amin. Ya, ayo kesempatan yang ada raih itu semua. Kita bergandengan tangan, bangun unity di dalam Tuhan. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kita belajar karena kita serupa dengan gambar Kristus. Dan kita belajar itu kesempurnaan itu. Amin. Ya. Amin. Saya sudah bikin bahan khotbah untuk tanggal 1 Juni nanti. Bagaimana kita bisa meraih hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Saya ngomong gini aja saya merinding. Kenapa? Saya kena duluan. Ya. Saya kena duluan. Tapi saya percaya ini berkat dari Tuhan untuk kita bisa dengar dan jadi pelaku firman. Terima kasih untuk Bapak Leo Wijanianto yang sudah memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Ya, memang hamba ini terlalu sibuk ya. Saya sudah minta, tapi dia bilang, Pak Amin, tolong, saya lagi ini. Oke, nggak apa-apa. Dan saya, Ya ampun. ya, nggak apa-apa, Pak. Bapak sudah luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya kesediaan, ketaatan pasti ada di dalam hati Bapak. Leo Wijanianto. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati keluarga, istri, anak, juga usaha Bapak diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan besok kita akan dilayani ya, ibadah besok. Siapa? Nggak asing lagi nih. Bapak Timis Setiawan ya. Ini hamba Tuhan yang dulunya jatuh ke berbagai hal dosa, narkoba ya, pernah masuk ke ini ya, pemulihan ya, rehab 5 kali. Tapi dia sekarang dipakai Tuhan. Luar biasa kesetiaan ketaatannya. Dia mungkin setelah melayani Tuhan itu sudah kayak sudah 200 gereja. Tapi dia luar biasa, dia selalu setia menceritakan kabar sukacita, memberitakan firman Tuhan sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Ya, jangan lewatkan besok Bapak Timis Setiawan ya. Itu kopeng saya itu. Ya, kalau Pak Leo ada waktu boleh datang ya, boleh hadir. Siapa? Dengar firman-Nya, luar biasa. Nanti Baik, bisa Amin. diundang ke Batam. Dia mau Pak, kalau diundang ke Batam dia mau. Dia siap Oke. setia. Siap. Dia orangnya bilang, ada yang mengundang saya ke Batam, kemana saya datang. Nggak usah ngongkosin katanya, saya ongkos sendiri. Luar biasa. Dia sampai ngomong sama saya begitu. Ya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Silakan Bapak Nikola satu lagu sebelum Bapak Johannes Rajo, Bapak Johannes yang berdoa ya. Bapak Johannes Marmo. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, kuasa dan anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Baik, saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan memberkati. Ya, silakan Bapak Johannes Sumarmo untuk doa syafaat. Maaf Pak, Bapak Memban, saya belum siap. Oke. Lanjut Pak Derison untuk doa syafaat. Pak Derison. Atau Pak Joni, silakan Pak Joni. Ada Ibu Lydia itu. Ibu Lydia ada? Ya, Ibu Lydia. Lydia siap, Bu Pak Lydia. Joni boleh. Ya, Pak Joni aja deh. Udah langsung Pak Joni. Oke. Pak Joni. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini Engkau telah berkenan mengumpulkan kami kembali di dalam Zoom meeting family ministry di tempat ini. Semuanya itu karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu yang telah berikan pada kami semua, memberikan kesehatan pada kami semua, sehingga kami boleh mengikuti acara Zoom meeting kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati firman yang telah Kau taburkan melalui hamba-Mu, Bapak Leo Wijayanto, yang sudah memberkati kami semua dengan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari semakin jahat, dan kami tahu Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau menjaga dan melindungi kami, walaupun banyak tantangan yang harus kami hadapi di dalam kehidupan yang fana ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu, Pak Leo, di dalam pelayanannya Tuhan, agar supaya hari lepas hari Pak Leo makin diberkati di dalam pelayanannya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan, apa yang ditaburkan, boleh menjadi buah-buah yang manis buat kami semua, bagi semua orang yang mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Leo. Tuhan berkati keluarganya, berkati anak istrinya, berkati semua pekerjaan maupun pelayanannya Tuhan, sehingga Leo selalu di dalam sukacita bersama Engkau di dalam pelayanannya. Tuhan yang penuh kasih, ampunilah segala dosa-dosa kami kalau sampai saat ini kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, juga Maha Pengampun. Kami ingin terus berubah, kami ingin terus berbuah, sehingga kami juga boleh membawa jiwa-jiwa baru di dalam kehadapan-Mu, ya Bapak. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk gembala kami di dalam Zoom Family Ministry ini Tuhan, yaitu Pak Pendeta Komingguan, jadi Engkau memberkati beliau di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, berkati semua istri, anak-anak, mantu, dan cucunya, agar selalu di dalam perlindungan, sehingga kami bisa terus bersama-sama dengan Pendeta Komingguan di dalam pelayanan ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Bapak Pendeta Hendra Winata Tuhan, yang saat ini masih terus di dalam pemulihan, karena kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan. Engkau sangat mengasihi Pak Hendra Winata Tuhan.
maka kami yakin pada saatnya nanti secara berangsur-angsur Pak Hendra Winata boleh disembuhkan di sakitnya, sehingga ia boleh kembali aktif melayani Engkau kemanapun Engkau utus. Berkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan, dan juga ada anak yang sampai saat ini masih menantikan buah kasih mereka Tuhan. Kini Engkau memberkati rahim daripada anak Pak Hendra ini Tuhan, agar supaya bisa menjadi bisa mendapatkan berkat yang sama sebagaimana Engkau memberkati Zara. Tuhan, kiranya Engkau memberikan cucu yang baru buat Pak Hendra, sehingga menjadi sukacita yang besar bagi keluarga Pak Hendra. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Semua pimpinan negara kami, dari mulai presiden, dari para menteri, kabinet-kabinet kerja, semua departemen-departemen. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua, mulai dari pemerintah di pusat maupun daerah, agar supaya mereka boleh menjalankan tugas kenegaraan mereka dengan sebaik-baiknya demi kemajuan bangsa dan negara kami. Apapun yang menjadi keputusan mereka, semuanya itu berasal dan daripada Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, berkati juga FM Family Ministry Tuhan, yang sudah berjalan 1 tahun lebih. Kiranya Engkau mau memberkati semua yang terlibat di dalamnya, yang ikut dalam pelayanan ini Tuhan. Semua hamba Tuhan, gembala-gembala sidang yang tergabung di dalam FM ini, Tuhan berkati Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang telah Kau pilih untuk menjadi kepanjangan tangan di dalam memberitakan kabar sukacita bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, berkati semua kami yang hadir pada perjumpaan FM hari ini. Apapun yang menjadi permasalahan kami serahkan ke dalam tangan, biar Engkau sendiri yang campur tangan di dalamnya, sehingga semua masalah, semua hal-hal yang belum bisa kami pecahkan, Engkau selalu akan menyertai dan melindungi serta memberikan jalan keluar bagi kami semua. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa ikut FM, tidak bisa ikut Zoom pada hari ini. Engkau mengetahui keberadaan mereka satu persatu. Berkati mereka sebagaimana Engkau juga telah memberkati kami semua. Agar supaya melalui media-media yang sudah kami sediakan, mereka juga boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan yang selalu menjaga dan memberkati kami semua. Kami naikkan doa ini dan kami sempurnakan doa kami dengan doa yang telah Kau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kau dan Tuhan melindungi kau. Tuhan menyinari kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau damai sejahtera. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami semua, memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
Bapak Ibu kesehatan, anak mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya tangan Tuhan memberkati Bapak Ibu anak mantu di dalam pekerjaan apapun yang dilakukan tangan kami. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai pelayanan kami, Bapak Ibu, anak mantu, semuanya jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan Pak Nikolas untuk bintang. Ya, baik. Terima kasih hambanya. Luar biasa. Pak Leo yang sudah memberikan sharing firman yang memang banyak mengajarkan kita tentang hidup masa sekarang ini. Memang terkadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Semua hamba-hamba Tuhan memakai topeng, ya kan? Maka mengerikan sekali kehidupan sekarang ini. Kalau kita bicara tentang kekudusan, mereka ketika naik di altar betul-betul kudus. Begitu turun ke bawah, kudusnya hilang menjadi kudis. Nah inilah. Maka luar biasa, hari ini kita disajikan dengan satu firman yang luar biasa. Terima kasih Bapak Leo Wijayanto yang telah memberikan sharing firman ini. Baik, saya